Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu lagi di kelas matematika wajib, kelas 11 IPS 3 dan kelas 11 IPS 4. Untuk pertemuan kali ini, Bapak mohon maaf tidak bisa hadir secara real, dan Bapak akan ganti dengan video pembelajaran ini ya anak-anak ya. Sekali lagi, Bapak mohon maaf tidak bisa dua arah, kita nggak bisa saling tanya jawab, saling sapa, karena memang kebetulan untuk seminggu ke depan itu Bapak ada agenda diklat, jadi tidak bisa mengajar secara real time di sekolah. Namun semoga dengan video pembelajaran ini kalian tetap bisa mengikuti pelajaran Pak Juang dengan lancar ya. Misal nanti tidak bisa mengikuti, akan Bapak ulangi lagi, namun nggak seluruhnya ya, akan Bapak review sedikit saja, dan nanti akan Bapak teruskan di pertemuan ke depan, minggu depan ya. Oke, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi untuk hari ini tidak ada tugas, namun tetap mohon nanti ada latihan soal yang akan Bapak minta coba kerjakan ya. Dan akan Bapak beri PR mungkin satu, tapi itu bukan tugas ya. Bukan tugas yang wajib dikumpulkan seperti biasa. Namun alangkah baiknya diperbanyak latihan soalnya. Maka dari itu nanti akan Bapak perbanyak juga latihan soalnya agar kalian bisa mengerjakan latihan yang kita pelajari hari ini. Seperti itu ya anak-anak ya. Tetap seperti biasa Bapak akan mempelajari materi bersama kalian dengan pelan-pelan. Nah, untuk pertanyaannya ya mohon maaf belum bisa Bapak jawab hari ini ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan juga gimana tidak bisa ditampung ya. Tanya sama guru yang piket ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi mohon nanti video pembelajaran ini bisa kalian simak dengan baik. Dan jika ada pertanyaan nanti mohon disimpan dulu, dicatat dulu, ditanyakan di pertemuan minggu depan. Baik, langsung aja untuk materi pada kesempatan kali ini. Bapak akan melanjutkan babnya. Matriks sudah, kemudian program linear sudah, sekarang kita lanjut ke induksi matematika. Jadi karena masih awal, mohon juga diperhatikan. Karena ini awal bab, pondasinya harus kuat, agar nanti rumah yang kita bangun juga akan kuat sampai atapnya. Oke, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah induksi matematika. Ini merupakan materi baru juga yang kita pelajari di kelas 11 ya. Malah justru ini sangat luar biasa, materi ini sudah diajarkan di SMA sekarang. Dulu Bapak mau mendapatkan materi ini di kuliah semester 2. Luar biasa. Jadi sekarang sudah diturunkan babnya, dimasukkan ke SMA. Ya, tidak masalah, kita akan pelajari bareng-bareng ya anak-anak ya. Di induksi matematika ini kita mempelajari mengenai pembuktian rumus-rumus atau pembuktian suatu deret hitung, deret angka. Nah, nanti akan Bapak berikan contoh terlebih dahulu sebelum kita ke soal yang sebenarnya ya anak-anak ya. Jadi nanti ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan, bagaimana sih cara membuktikan suatu rumus atau suatu deret matematika menggunakan induksi matematika. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu deret matematika itu apa. Deret bilangan. Ya. Yang pertama, Bapak kasih tahu contoh deret bilangan dulu ya. Nah, apabila Bapak memiliki angka seperti ini ya, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya. Nah, ini artinya adalah deret bilangan asli. Nah, bilangan asli itu dimulai dari angka 1 ya. Kemudian Bapak punya lagi misal 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 terus sampai tak terhingga.
Ini deret bilangan apa, anak-anak? 1, 3, 5, 7. Ganjil. Ya. Ada lagi, misal 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, kalau ini deret bilangan apa? Genap. Oke. Perhatikan di sini, 3 deret yang Bapak contohkan ya. Deret itu adalah angka yang berderet. Angka yang dijumlahkan ya. Bilangan yang disusun, tapi mereka itu akan dijumlahkan satu sama lainnya. Kalau barisan bilangan itu tidak dijumlahkan. Nanti ya kita juga akan mempelajari tentang barisan dan deret di bab lain ya. Tapi ini Bapak kenalkan dulu di sini. Jadi deret itu adalah barisan bilangan yang dijumlahkan. Nah, kalau barisan bilangan Bapak cukup menulisnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tuh, itu kalau barisan bilangan asli. Kalau barisan bilangan ganjil gini, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Seperti itu anak-anak. Dipisahkannya pakai koma kalau barisan. Kalau deret dipisahkannya pakai plus gini. Karena nanti kita akan menjumlahkan. Kalau deret itu ada hasilnya karena dijumlahkan. Kalau barisan itu hanya angka yang dijejer-jejerkan dan dipisahkan menggunakan tanda koma seperti ini. Itu barisan. Namun di induksi matematika itu lebih didalami yang deret, bukan barisan. Jadi kita harus menjumlahkan mereka nanti, ya. Menjumlahkan suatu deret bilangan. Oke. Nah, di sini Bapak contohkan bilangan asli, ganjil, dan genap. Padahal masih banyak lagi contoh yang lainnya ya. Nah, sekarang perhatikan dulu untuk deret bilangan asli. Nah, mulai dari angka 1 ya, karena bilangan asli itu sendiri mulainya dari angka 1. Oke, bilangan cacah mulai dari angka 0. Jangan sampai nggak tahu ya. Bilangan ganjil dimulai dari angka 1. Bilangan genap itu dimulai dari angka 0 ya anak-anak, bukan angka 2. Oke, Bapak kasih tahu nih, bilangan genap itu dimulai dari angka 0, bukan angka 2. Jadi, definisi bilangan genap itu sendiri itu adalah bilangan yang habis dibagi 2, nggak memiliki sisa. Jadi, 0 itu, kalau kita bagi 2 itu kan habis. Jadi, 0 itu termasuk bilangan genap. Bapak luruskan nih, mungkin dari SD, kalian taunya bilangan genap itu dari 2, Pak. 2, 4, 6, 8. Itu sebenarnya salah. Yang benar adalah bilangan genap itu dimulai dari angka 0. Nih, angka 0 di sini ya. Karena 0, karena definisi bilangan genap itu sendiri adalah bilangan yang habis dibagi 2. Kalau kita bagi 2 itu dia nggak memiliki sisa. Misal kita bagi angka 4 nih, 4 dibagi 2 itu 2. Nggak memiliki sisa kan? Nah, kalau 6 dibagi 2, 3. Nah, sekarang 0. 0 kalau kita bagi 2 kan 0. Dia nggak memiliki sisa juga. Maka 0 itu termasuk bilangan genap ya. Jadi sekarang kalau ada yang tanya bilangan genap dimulai dari angka berapa? 0, bukan 2. Ya. Kalau bilangan ganjil dimulainya angka 1. Oke? Bilangan ganjil itu dimulai dari angka 1. 0, 0 bukan bilangan ganjil. Karena kalau bilangan ganjil itu memiliki sisa ya. Bilangan jika dibagi 2 itu memiliki sisa. Bilangan yang tidak habis dibagi 2. Misal Bapak punya angka 5. 5 dibagi 2 berapa? 2,5 Pak. Nah, itu kan setengah itu maksudnya kan sisanya. 5 dibagi 2 itu artinya 2 sama dengan 2 sisa 1. Ya kan? Bapak punya 5 jeruk dibagi 2 adik Bapak. Berarti masing-masing adik Bapak kalau adil harus mendapatkan 2 jeruk. Sisa 1. Ya kan? Ada 5 jeruk kan tadi. Ada 5 jeruk, terus Bapak bagi 2 adik saya. Adik Bapak dapat 2, sisa 1. Kan ada 5. Nah, ini sisa nih, ada sisanya. Kalau bilangan ganjil itu pasti memiliki sisa. Sisanya pasti 1. 7 bagi 2. Itu juga 3, sisa 1. Gitu ya. Itu bilangan ganjil. Nah, oke, deret sudah paham ya. Deret itu adalah barisan bilangan yang dijumlahkan. Oke. Nah, nanti kita akan menjumlahkan nih, coba. Kita akan menjumlahkan dulu. Oke. Maka kita tetap bisa nanti kita jumlahkan nih. Misal, setiap deret bilangan itu ya bisa kita jumlahkan ya anak-anak ya. Misal Bapak ambil contoh deret bilangan ganjil.
1 tambah 3 tambah 5. Itu kan bisa kita hitung. Deret bilangan ganjil, deret 3 bilangan ganjil. 1, 3, 5 doang berarti. Berarti ini hasilnya berapa ini? 9. Nah, deret 2 bilangan ganjil. Kalau 2 doang berapa hasilnya? 4. Ya kan? Dibalik ya. Salah nih Pak Jo. Dari yang kecil aja deh. Mohon maaf. Dari yang ke-1 nih. Bapak jumlahin 1 bilangan ganjil. Jadi gini. Bentar ya anak ya. Oke. Bapak punya, kita fokus bilangan ganjil ya. Anak ya. Kita fokus ini. Bapak mau menjumlahkan 1 bilangan ganjil. 1 bilangan ganjil saja. Berarti bilangan ganjil dimulai angka 1. Berarti ya 1 ya. Kalau Bapak mau menjumlahkan 2 bilangan ganjil. Berarti 1 tambah 3. 4. Karena Bapak menjumlahkan 2 bilangan ganjil. Ada 1 dan 3. Ya kan? Bapak mau menjumlahkan 3 bilangan ganjil. Berarti 1 tambah 3 tambah 5. 9. Bapak mau jumlahkan 4 bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7. Berapa anak-anak? Bapak mau jumlahkan 5 bilangan ganjil. Semakin lama semakin banyak ya. Berapa? 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 itu hasilnya 16. Kalau yang 5 bilangan ganjil itu hasilnya 25. Dan seterusnya. Setiap deret bilangan ya bisa kita jumlahin ya. Bisa kita cari jumlahnya. Nah, ini Bapak contoh bilangan ganjil ya. Ganjil. Nah, kalian nanti bisa lihat nih, kalian bisa perhatikan kalau bilangan ganjilnya cuma ada 1, itu jawabannya 1 nih. Terus kalau bilangan ganjilnya ada 2, 1, 2, itu hasilnya 4. Kalau bilangan ganjilnya ada 3, itu hasilnya 9. Kalau bilangan ganjilnya ada 4, itu hasilnya 16. Kalau bilangan ganjilnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu 25. Nah, sebenarnya kita nanti bakal tahu anak-anak berapa jumlah dari 7 bilangan ganjil. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau bilangan ganjilnya 1, itu kalau dijumlahin hasilnya 1. Kalau bilangan ganjilnya ada 2, itu hasilnya 4. Kalau bilangan ganjilnya ada 2, hasilnya 4. Kalau bilangan ganjilnya ada 3, hasilnya 9. Kalau bilangan ganjilnya ada 4, hasilnya 16. Kalau bilangan ganjilnya ada 5, hasilnya 25. Kalian bisa melihat keterkaitannya nggak? Kalau bilangan ganjilnya 5, itu hasilnya itu 25. Kalau bilangan ganjilnya 4, itu hasilnya 16. Kalau bilangan ganjilnya cuma 3, hasilnya 9. Berarti kalian pasti tahu kalau bilangan ganjilnya 7, itu hasilnya berapa kira-kira? Nggak usah tidak perlu kita tambahkan sampai 7 angka. Kalau bilangan ganjilnya 7, hasilnya 49. Kalau bilangan ganjilnya 10, ada 10 bilangan ganjil yang Bapak jajarkan, Bapak jumlahkan, pasti hasilnya berapa? 100, anak-anak. Karena ternyata banyaknya bilangan ganjil yang kita jumlahkan, tinggal kita kuadratin aja. Kalau bilangan ganjilnya 5, hasilnya 25. 5 kuadrat berapa? 25. Kalau bilangan ganjilnya 4, itu ternyata eh, hasilnya 16 kalau kita jumlahin. Kalau bilangan ganjilnya cuma 3, itu hasilnya 9 kalau kita jumlahin. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. 4 kuadrat itu dikali ya. 4 kali 4, 3 kali 3, 5 kali 5. Jadi kalau bahwasannya coba jumlahkan bilangan ganjil, coba jumlahkan 10 bilangan ganjil. Tanpa harus kalian data 1 tambah 3, 5, 7, 9, 11, 13, banyak banget. Itu pasti nanti kalau kita jumlahkan sama dengan 100. Kalau ada 10 bilangan ganjil. Karena tinggal 10 pangkat 2. Atau 10 kali 10. Nah, maka dari itu, kita bisa menuliskan seperti ini anak-anak.
Kalau kita jumlahkan bilangan ganjil yang banyak sampai n suku itu artinya sampai kita nggak tahu berapa banyaknya, sampai tak terhingga. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Sampai akhirnya, paling akhir itu adalah 2n-1. 2n-1 itu artinya bilangan ganjil. Rumus bilangan ganjil itu kan 2n-1. Ya. Itu hasilnya akan n kuadrat, anak-anak. Nah, kalau kita jumlahin cuma 4 bilangan ganjil, itu artinya 4 kuadrat. Kalau kita jumlahin, nih, kayak tadi ya, ini udah Bapak tuliskan di atasnya. Ini nanti boleh kalian tulis ya. Sambil kalian tulis ya, ini tadi. Nah, jadi ini rumus, anak-anak. Ini salah satu rumus yang akan kita buktikan menggunakan identitas. Rumus yang akan kita buktikan menggunakan induksi matematika. Nah, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya. Ini 3 titik di tengah ini artinya dan seterusnya ya, bukan tak terhingga ya. Itu sampai 2n-1. Nah, ini adalah rumus bilangan ganjil ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 terus sampai endingnya adalah 2n-1. Itu adalah sama dengan n kuadrat. Kalau kita hanya menjumlahkan 2 bilangan ganjil berarti ini nanti jadi n-nya 2 kuadrat. 4. Kalau semakin panjang bilangan ganjilnya, ya semakin banyak n-nya. Banyaknya bilangan ganjilnya itu kan n-nya. Ya. Nah, yang akan kita buktikan menggunakan induksi adalah ini nanti, rumus ini. Nah, nanti soalnya seperti ini, anak-anak. Nah, itu rumus bilangan ganjil ya, rumus penjumlahan ini yang akan kita buktikan. Nah, jadi contoh induksi matematika itu seperti ini. Bapak tuliskan nomor 1 ya. Contoh soal induksi matematika, bahwa bahwa pernyataan di bawah ini berlaku untuk ya. Buktikan bahwa pernyataan di bawah ini berlaku untuk setiap bilangan asli n. Untuk setiap agak delay, mohon maaf. Nah, pernyataannya apa? Yaitu tadi yang atas itu, rumusnya itu. Bapak tulis di sini. Buktikan bahwa pernyataan di bawah ini berlaku untuk setiap bilangan asli n. Pernyataannya ini. 1, 3, 5, aduh, double, maaf. 1, tambah 3, tambah 5, tambah 7, tambah dan seterusnya sampai 2n-1 sama dengan n kuadrat. Nah, jawab. Nah, ini contoh soal induksi gini. Buktikan menggunakan induksi. Oh, maaf, ini harusnya ada buktikan menggunakan induksi matematika bahwa, sorry, ini di sini ada tambahan ya. Buktikan menggunakan induksi matematika bahwa pernyataan di bawah ini berlaku untuk setiap bilangan asli n. Nah, ini tadi. Ini soalnya. Nah, ini bilangan ganjil yang jumlahan ya. Nah, cara ngerjainnya gimana? Nah, itu pertanyaannya. Akan Bapak kasih tahu cara mengerjakan soal induksi matematika semacam ini. Ada 3 langkah, anak-anak. 3 step, 3 cara. Dan 3 cara itu harus urut dikerjakannya. Cara 1, cara 2, cara 3. Ada A, B, C. Ada 3 langkah. Oke, sebelum kita coba soal ini, namun langkah baiknya Bapak review sebentar dulu ya. Nah, sekalian nanti boleh ini di stop videonya. Mohon bantuan Bapak Ibu Guru Piket ya.
Bisa di-stop videonya dan kalian catat. Tadi sudah Bapak kasih contoh deret bilangan. Ada deret bilangan asli, bilangan ganjil, bilangan genap. Kemudian Bapak contohkan bahwa ambil bilangan ganjil ya untuk soal ya. Nah, bilangan ganjil itu kalau kita jumlahin, seiring banyaknya bilangan ganjil yang kita jumlahin itu, berarti nanti hasilnya akan semakin besar kan. Tapi ternyata kita bisa mencari banyaknya bilangan ganjil itu jumlahnya. Kalau ada 5 bilangan ganjil, ternyata kalau dijumlahin itu adalah sama dengan 25. Kalau ada 4 bilangan ganjil, kalau dijumlahin itu 16. Jadi kalau ada n bilangan ganjil yang kita belum tahu berapa bilangan ganjilnya, itu rumusnya adalah n kuadrat anak-anak. Berapapun bilangan ganjilnya, kalau kita jumlahin pasti hasilnya akan n kuadrat. Nah, bilangan ganjil tadi yang dijumlahin tadi sama dengan n kuadrat itu disuruh buktiin menggunakan induksi matematika. Nah, cara pertama itu seperti ini. Oke. Cara satu atau cara yang A. Oke, cara A. Nah, cara A adalah buktikan. Nah, ini langsung Bapak jawab ya. Oh, sebentar. Sebelum kita jawab, Bapak kasih ininya dulu aja deh. Step-stepnya. Ini kan Bapak udah jawab soalnya ya. Oke, soalnya kita pending dulu. Bapak tuliskan langkah-langkah induksi matematika di sini, oke? Langkah-langkah induksi matematika. Nah, langkah 1A, buktikan bahwa N sama dengan N sama dengan 1 adalah benar. Nah, nanti kita coba pokoknya. Oke, yang pertama itu kita harus buktiin kalau N-nya dia rubah jadi angka 1 itu benar. Nomor B, langkah kedua. Ini nggak boleh dilompati ya langkahnya ya. Asumsikan benar. Asumsi itu anggapan ya. Bahwa N sama dengan K. Oh, sorry. Asumsikan benar. Oh, sorry. Asumsikan bahwa N... kata-katanya salah, Bapak. Asumsikan bahwa N sama dengan K adalah benar. Asumsikan bahwa... Nah, ini langkah-langkahnya harus ditulis ya, anak-anak. Karena ini langkah-langkahnya universal. Pakai ini. Setiap kamu mengerjakan soal induksi matematika, langkahnya pasti seperti ini. Asumsikan bahwa N sama dengan K adalah benar. Nah, yang pertama tadi N sama dengan 1. Yang kedua N sama dengan K. Oke. N sama dengan K adalah benar. Nggak boleh salah ya. Kalau salah berarti sudah nggak terbukti nanti. Yang C, nah, yang C adalah buktikan benar. Buktikan bahwa N sama dengan K ditambah 1 adalah benar. Nah, 3 langkah ini yang menjadi pedoman kita menyelesaikan soal induksi matematika apapun soalnya. Yang A dan C itu buktiin kalau benar. Kalau yang B itu hanya asumsikan dia benar. Gimana tuh itu Pak? Saya masih bingung ngawang-ngawangnya. Nah, kita coba aja pakai soal tadi ya. Tapi langkah-langkah ini jangan dibolak-balik. Yang pertama itu N sama dengan 1. Yang kedua itu N sama dengan K. Yang ketiga itu gabungan mereka. N sama dengan K ditambah 1. Jadi kalau N sama dengan 1 itu benar, terus kalau kita asumsiin benar N sama dengan K itu adalah bilangan lainnya. Kalau N sama dengan 1 itu berarti kita ganti huruf N dengan angka 1. Kalau N sama dengan K itu artinya ada huruf lain selain huruf N.
Itu juga asumsiin benar dulu. Kemudian yang ketiga itu kita buktiin kalau K sama 1 itu kalau digabungin itu juga benar. Kita ganti dengan K ditambah 1. Oke, kita coba aja langsung ke soal nomor 1 tadi. Bapak pindah lagi, Bapak scroll ke sini ya. Buktikan menggunakan induksi matematika bahwa pernyataan di bawah ini berlaku untuk setiap bilangan asli N. Pernyataannya apa? Ini, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya sampai 2n-1 sama dengan n kuadrat. Ini artinya adalah deret bilangan ganjil kalau dijumlahin sama dengan bilangan ganjil tersebut dikuadratkan. Artinya itu, kalau di bahasa Indonesia kan. Kalau bahasa matematika yaitu 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus dan seterusnya plus 2n-1 itu sama dengan n kuadrat. Mau berapapun n-nya, pasti kalau dijumlahin nanti dia akan kuadrat dari banyaknya bilangan ganjil tersebut. Nah, sekarang langkah pertama, apa tadi? Buktikan benar. Buktikan bahwa. Buktikan bahwa n sama dengan 1 benar. Buktikan bahwa n sama dengan 1 itu adalah benar. Nah, sekarang soal yang mengandung n itu kita tulis di ruas kiri maupun ruas kanan. Ruas kiri sama ruas kanan itu dipisahkan pakai tanda sama dengan ya, anak-anak ya. Ini kok belum muncul sih? Bahwa. Oke, n sama dengan 1. Ini langkah A ya. Langkah yang pertama A itu adalah buktikan bahwa n sama dengan 1 adalah benar. Kita buktiin. Sekarang kita tulis di ruas kiri yang ada n-nya adalah 2n-1. Itu sama dengan n kuadrat. Perhatikan, di ruas kiri itu 2n-1. Karena yang ada huruf n-nya, kita tulis di langkah A itu. 2n-1, itu kan ada huruf n-nya. Ditulis ya. Terus sama dengan n kuadrat. Ruas kanan itu kan n kuadrat. Ditulis karena ada n-nya. Apapun yang setiap ada huruf n-nya ditulis. Sekarang kita ganti n sama dengan 1. Karena diminta tadi suruh buktiin kalau n sama dengan 1 itu benar. Kita buktiin. Kita ganti huruf n ini dengan angka 1. Ruas kiri maupun ruas kanan. Tuh. Berarti yang, lah jadi lingkaran sih. Yang ruas kiri, sorry. Bapak hapus dulu. Yang ruas kiri itu n-nya itu ganti 1. Nih, 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan yang ruas kanan itu n kuadrat. 1 kuadrat. Kita hitung yuk. Ruas kiri itu 2 kali 1. Di perkalian didahulukan ya. 2 kali 1, 2. 2 kurangi 1. Berarti ini 2 kurangi 1. Yang kanan 1 kuadrat itu berapa? 1 ya. Yang kiri dihitung 2 kurangi 1 itu 1. Sama dengan 1. Kalau ruas kiri dan ruas kanan itu sama hasilnya, kalau di sini sama-sama angka 1. Oke? Ruas kiri dan kanan itu sama. Maka ini bisa kita katakan terbukti benar. Karena ruas kiri dan ruas kanan sama. Berarti kita lanjut ke step kedua, step B. Oke, yang A sudah paham? Bisa di stop ya videonya nanti dan ditulis ya. Buktikan bahwa N sama dengan 1 adalah benar. Kamu tulis yang di soal itu, ada huruf N-nya, kamu tulis sama dengannya lurus di tengah gitu ya. Kamu masukkan N-nya itu 1, kamu hitung. Kalau ruas kiri dan kanan itu angkanya sama, berarti dia terbukti benar. Bahwa kalau kita masukkan N sama dengan 1, pasti benar. Sekarang kita lanjut ke B. Langkah B. Apa langkah B tadi? Buktikan, asumsikan, anggapan ya, asumsi itu anggapan. Kita beranggap kalau N sama dengan K itu adalah benar. Berarti kita hanya tinggal menulis soalnya aja, terus N-nya diganti K. Asumsikan, benar, asumsikan bahwa N sama dengan K adalah benar. Oke, N sama dengan K. Berarti kita ubah sekarang N-nya jadi K. Tapi dari awal, dari soal yang pertama, 1 tambah 3 tambah 5
tambah 7 tambah titik-titik tambah 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Ini soalnya anak-anak. Oke, sekarang kita ubah n-nya jadi k semua anak-anak. Dari awal ya, kita ubah n-nya jadi k, berarti 1, 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 2k min 1 sama dengan k kuadrat. Nah, ini kita asumsikan benar. Nah, kita asumsikan benar, berarti ya kita anggap ini benar. Yang ada huruf K-nya ya. Dah, step B itu cuma seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Nanti yang panjang adalah step C. Step A dan B, tidak ada yang bingung ya, Bapak harap ya. Bapak ulangi lagi sebelum step C ini. Sebelum langkah yang C, yang A tadi gantilah N dengan angka 1. Yang B, kamu tulis soalnya lagi dan gantilah huruf N dengan huruf K. Selesai. Sekarang step C. Buktikan bahwa N sama dengan K ditambah 1 adalah benar. Nah, ini yang panjang nih nanti. Sekarang kita ubah semua huruf N di soal dengan K plus 1. Nah, ini nih. Oke, kita lanjut step C. Bapak akan tulis soalnya lagi. Mohon diperhatikan. 1, 3, 5, 7, titik-titik, 2N min 1 dalam kurung ya, sama dengan N kuadrat. Sekarang kita ganti semua N-nya dengan K plus 1. Nah, 2N berarti Bapak harus tulis N-nya Bapak ganti K plus 1. Min 1 sama dengan N kuadrat. K plus 1 kuadrat. Jadi, garis kedua, paham ya? Gantilah semua huruf N, ini kan N tadinya. Tuh, Bapak kasih tanda. Itu kan sebelumnya N. Oke, anak-anak? Ini sebelumnya kan N. Bapak ganti N itu dengan K plus 1. Karena disuruh buktiin nih. Kalau disuruh buktiin berarti ruas kiri harus dibuktikan sama dengan ruas kanan. Ini kan ruas kirinya panjang, ruas kanannya cuma K plus 1 kuadrat. Itu juga harus kita buktikan ya. Bahwa nanti kiri kanan sama. Oke, paham ya? Untuk garis kedua, pelan-pelan ini, pelan-pelan. Kalau udah kita kaliin sekarang, ini kita kaliin ke dalam nih, 2 kali K, 2 kali 1 nih. Dan yang ini kita jabarkan K plus 1. K plus 1 yang ruas kanan ini kita jabarin jadi K plus 1 kuadrat. Itu artinya K plus 1 dikali K plus 1. Yuk. 1, 3, 5 ini tetap sama ya. Yang depan nggak ada perubahan. Ditambah titik-titik, ditambah. Nah ini jadi apa? 2K plus 2 min 1. Ya enggak? Ini dijabarkan jadi K plus 1 dikali K plus 1. Nah, sekarang kan mau dikaliin. Oke, perubahan-perubahannya diperhatikan perubahan-perubahannya. 2K itu dari 2 kali K. Terus ada angka plus 2 di tengah itu dari ya 2 kali plus 1 ya, 2 kan. Terus min 1 itu yang paling belakang. Terus yang kanan itu kita jabarkan, nanti akan kita kalikan seperti ini loh ya. Distributif ya. K kali K, K kali 1, 1 kali K, 1 kali 1. Kita akan kalikan itu yang kanan, kayak gitu. Sama dengannya tetap di tengah ya. Yuk kita tulis lagi 1, 3, 5, tambah 7, tambah titik-titik, tambah 2K plus 1. Oh, 2K plus 1. Dari mana 2K plus 1? 2 kurangi 1 berapa itu? 1 kan, plus 1 kan. 2K-nya tetap 2K. Yang ini kita jabarkan jadi K kuadrat ditambah K ditambah K tambah 1. Ya enggak? K kali K, K kuadrat. K kali 1, K. 1 kali K, K. 1 kali 1, 1. Oke, udah ada 4 baris ini. Boleh sambil ditulis loh ya. Jadi, Bapak sekaligus menerangkan per barisnya. Nah, tapi ya mohon maaf nggak bisa, apa yang belum jelas yang mana gitu ya. Karena video ya. Lanjut ya, baris kelima. Oke, perhatikan di sini. Awas hati-hati. Baris kelima ini
Bapak mau menambahkan sesuatu di sini. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Nah, di sini kan tambah titik-titik ditambah 2K. Nah, ini Bapak mau nambahin 2K. Terus yang ini tetap 2K plus 1. Nah, perhatikan anak-anak. Yang kanan kita jumlahin dulu. K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Nah, kalian bisa lihat bedanya nggak nih? Baris kelima sama baris keempat sama baris kelima. Perhatikan bedanya. Bapak lingkari perbedaannya dulu ya. Nih, perbedaannya di sini. Yang awalnya itu nggak ada, kok bisa jadi ada. Terus yang ini 2K ini juga penjumlahan dari K ditambah K ya. Oke, paham ya anak-anak ya? K ditambah K jadi 2K. Oke? Nah, sekarang kita lihat yang ruas kiri. Yang ruas kanan sudah paham ya? Itu 2K asalnya dari K ditambah K. Nah, sekarang pertanyaannya, yang ruas kiri nih, 2K yang di ruas kiri, itu asalnya dari mana? Gitu. Perhatikan yang Bapak lingkari biru. 2K ditambah satunya masih ada ya. Bapak tulis lagi di paling belakang. Tapi Bapak menambahkan angka 2K di kiri atau di depannya 2K plus 1. Itu artinya apa? Untuk, sorry, untuk mengatakan bahwa kalau sebelum 2K ditambah 1 itu ada 2K. Kalau sebelum angka 8 itu angka berapa anak-anak? 7. Ya kan? Sebelum angka 7 berapa? Angka 6. Berarti kan sebenarnya itu kalau kita tulis sebelum angka, kalau kita nggak pakai angka ya, sebelum huruf N, kita bukan membicarakan abjad ya. Kalau misal sebelum N itu adalah N-1. Karena kalau N itu angka 8, berarti sebelumnya kan 8 min 1, 7. Nah, oh maaf, ini ada kesalahan ya. Bapak menambahkannya bukan 2K saja, tapi 2K min 1. Nah, ditambahkan 2K min 1. Sorry. Bapak hapus dulu. 2K plus 1, nah itu sebelumnya ada 2K min 1. Nah, 2K min 1 itu Bapak ambil dari sini ya. Kok nggak 2K aja Pak tadi kayak tadi? Tapi 2K min 1. Alasannya apa? Alasannya adalah ini anak-anak. Perhatikan. 2K min 1 ini Bapak ambil dari sini. Oh, jauh nih dari sini. Nah, dari sini anak-anak. Dari poin B tadi. Oke, itu poin B tadi. 2K min 1. Kita tambahkan 2K min 1 di kiri atau di depannya 2K plus 1 ya. Kita tambahkan itu. Artinya apa sih? 2K min 1 itu kan artinya bilangan sebelum 2K plus 1. Sebenarnya ini kan huruf K ini kan adalah suatu bilangan yang kita belum tahu bilangannya berapa. Tapi kita perlu tahu kalau ada 2K plus 1, maka bilangan sebelum 2K plus 1 itu adalah 2K min 1. Atau 2K juga boleh sebenarnya. Tapi karena 2K ini tidak membantu apa-apa, harusnya kita nulisnya adalah 2K min 1 sesuai dengan poin B tadi. Oke, Bapak tulis 2K min 1 di situ asalnya, paham ya? Terus yang ruas kanan tinggal dihitung aja, tidak ada perubahan. Bapak ulangi sekali lagi baris kelima ini, sebelum Bapak lanjut baris ke-6. Bapak menambahkan 2K min 1 di tengah-tengah itu, setelah titik-titik dan sebelum 2K plus 1 ya. Bapak menambahkan 2K min 1 asalnya dari poin B tadi. Step B, langkah B. Bapak tambahkannya dari situ. Tidak asal nambahin Pak Juang, tapi Bapak ambil dari poin B atau langkah B, step B. Nanti kalau step B-nya beda lagi, ya tambahin lagi aja. Untuk soal lain ya. Nah, sekarang tujuannya apa? Karena tujuannya kita akan merubah. Tadi kita lihat poin B ini apa? 1 plus 3 plus 5 plus 7. Nih, kalian lihat di sini. 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai tambah 2K min 1. Itu kan artinya K kuadrat. Tuh.
sama dengan K kuadrat. Berarti ini bisa Bapak ganti. Oke, langkah selanjutnya, ini yang panjang ini sampai sini Bapak ganti K kuadrat anak-anak. K kuadrat. Jadi kita nggak perlu nulis lagi 1357 itu, tapi kita tulis hanya K kuadrat saja. Karena ini kita asumsikan benar di poin B tadi. Jadi yang dari angka 1357 itu sampai 2K min 1 itu Bapak ganti menjadi K kuadrat, terus 2K plus 1-nya masih Bapak tulis di sini. 2K plus 1. Nah, yang kanan juga K kuadrat plus 2K plus 1. Tuh, ruas kiri sama ruas kanan sekarang sama-sama pendek. Tadi ruas kirinya panjang, ada angka 1357 sampai 2K min 1 sampai 2K plus 1. Sekarang Bapak simpelkan, lihat tanda birunya itu ya. Angka 1 sampai 2K min 1 itu, angka 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai 2K min 1 ini, sampai 2K min 1 ini Bapak ganti dengan K kuadrat. Ya, Bapak ganti dengan K kuadrat. Kok bisa diganti K kuadrat, Pak? Karena poin B tadi, kita mengasumsikan benar. Kalau 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ini sama dengan K kuadrat. Oke, berarti ini Bapak ganti K kuadrat, terus sisanya 2K plus 1 ya. Nah, tinggal kita buka kurungnya di sini. Berarti ini K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Yang kanan apa? K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, maka ini terbukti benar. Atau ya terbukti ya, ini terbukti benar. Terbukti benar kalau kita sudah melaksanakan apa tadi? Pembuktian menggunakan induksi matematika. Bentar, Bapak scroll ke atas lagi ya. Sudah ada step A, B, dan C. Yang paling panjang step C ya, anak-anak ya. Bapak ulangi dari awal lagi sebelum kita beranjak ke soal lain ya. Buktikan bahwa pernyataan di bawah ini, atau buktikan bahwa, maaf, delay. Buktikan menggunakan induksi matematika bahwa pernyataan di bawah ini berlaku untuk setiap bilangan asli N. Pernyataannya adalah penjumlahan bilangan ganjil tadi. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai 2n-1 sama dengan n. Buktiin pakai induksi matematika. Yuk, jawab. Step pertama, buktikan bahwa n sama dengan 1 benar. Kamu ambil soal yang ada huruf n-nya, kamu masukkan ke situ. 2n-1 sama dengan n kuadrat. Masukin n-nya sama dengan 1. Dihitung. Kiri kanan kalau sama angkanya berarti dia terbukti benar. Yang B, kamu tulis soalnya. Yaitu kita asumsikan bahwa n sama dengan k itu benar. Kamu rubah soalnya, kamu tulis sampai dari urut dari awal sampai akhir, kamu ubah semua huruf n menjadi huruf k. Karena n sama dengan k itu kita asumsikan benar. Berarti ini sampai 2k min 1 sama dengan k kuadrat ya, karena kita ambil n sama dengan k. Nah, sekarang yang C, yang panjang. Kita akan membuktikan kalau n kalau kita ganti k plus 1 itu juga benar. Terus kita tulis soalnya lagi, pakai huruf n dulu, terus gantilah n sama dengan k plus 1. Yang ruas kanan juga ganti dengan k plus 1. Terus kalian hitung, dan pada baris kelima, ini ada penambahan 2k min 1 tadi. Ini ya, di baris kelima, Bapak menambahkan 2k min 1 ini, alasannya agar bisa kita rubah menjadi poin B tadi. Jadi angka 1357 sampai 2k min 1 itu bisa diganti dengan k kuadrat. Nah, terus ruas kanan itu tinggal kalian hitung aja, kalian jabarkan. Oke, ini banyak banget variabelnya. K, N, ya huruf K sama N saja sih, tapi kalau kalian tidak paham langkah tiap langkah atau baris tiap baris ini juga pasti bingung. Jadi mohon diperhatikan baris tiap barisnya ya, apalagi di poin yang C. Oke, setelah kita ganti tadi K kuadrat ini asalnya dari poin B tadi ya. Nah, itu kan sama dengan K kuadrat. Nah, terus kita ringkas menjadi K, yang ruas kiri menjadi 2K kuadrat plus 2K plus 1, ruas kanan pun sama, yaitu K kuadrat plus 2K plus 1. Maka kalau ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, berarti boleh kita simpulkan ini terbukti benar. Dan kita sudah melakukan pembuktian menggunakan induksi matematika. Berarti kesimpulannya, soal nomor 1 ini, itu
mau berapapun n-nya, rumusnya udah pasti boleh dipakai. Ya lucu ya, karena soalnya itu udah terbukti benar, tapi kita tuh suruh buktiin. Ya untuk penguat aja ya. Nah, harus terbukti benar kok Pak, dadak dibuktikan ngopo. Kenapa harus dibuktiin Pak kalau udah terbukti benar? Nah, seninya itu di situ. Kita tuh harus bisa membuktikan kalau rumus itu benar. Jadi nggak terima rumus dengan cuma-cuma aja. Ya, karena proses pembuatan rumus itu ya luar biasa sebenarnya anak-anak. Kalau kita flashback dari awal, paling awal kenapa kok ada rumus itu, ya karena muncul berbagai permasalahan ya. Rumus itu ya mempermudah yang permasalahan tadi. Nah, karena semakin lama rumus itu ya mungkin ada yang diragukan, maka kita buktiin. Rumus ini benar nggak buat semua bilangan? Kalau benar buat semua bilangan, berarti oke, kita pakai rumus ini sampai sekarang gitu. Terus buktiinnya pakai apa? Pakai bab kita sekarang, yaitu induksi matematika. Oke, ada 3 langkah tadi ya. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi 3 langkah ini yang membuat bab ini ada. Bab ini induksi matematika ada 3 langkah yang mana kita akan menggunakan 3 langkah ini, selalu gunakan 3 langkah ini untuk menyelesaikan soal induksi matematika. Nih, contoh nomor 2. Buktikan menggunakan induksi matematika bahwa bahwa apa tadi ya? Bahwa pernyataan di bawah ini, bukan bahwa setiap ya, bahwa pernyataan di bawah ini berlaku kita coba nomor 2 ya, bahwa pernyataan di bawah ini, nanti pernyataannya bawa ganti. Enggak bilangan ganjil lagi nanti, coba bilangan genap. Nah, gitu loh maksudnya. Buktikan menggunakan induksi matematika bahwa pernyataan di bawah ini berlaku untuk setiap bilangan asli n. Nah, pernyataannya ini apa ya? Nomor 2, Bapak carikan soal dulu. Nomor 2 itu yang tidak usah rumit-rumit dulu ya. Penjumlahan bilangan genap, tapi Bapak mulai dari yang kedua aja. Karena kan kalau 0 itu kan, kalau kita tambahkan 0 ya nggak mengubah nilai ya. 2, 4, 6, 8. Pernyataannya gini, 2, 4, 6, 8, titik-titik sampai 2n. Nah, itu sama dengan n berapa nih? N kuadrat plus n. Nah, agak beda dikit. Nah, ini soalnya nih. Kita kalau jumlahin bilangan yang genap ini ya, loh kok jadi sedikit kan? Nah, kalau kita jumlahin bilangan genap ini dimulai dari angka 2 ya. Karena kalau saya mulai angka 0 kan, ya nggak ubah nilai, 0 ditambah 0 ya. Jadi Bapak mulai angka 2 aja. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai berapapun bilangan genapnya, itu adalah rumusnya adalah n kuadrat plus n. Jadi kalau ada 2 bilangan genap, 2 tambah 4 itu hasilnya berapa? 6 ya. 2 tambah 4 itu 6 ya. Kalau ada 2 bilangan genap itu berarti 6. Kalau ada 3 bilangan genap, 2 tambah 4 tambah 6 itu 12. Terus kalau ada 4 bilangan genap, 2, 4, 6, 8, berarti 20 jawabannya. Nah, ini 6 ini asalnya dari n kuadrat plus n. N kuadrat plus n.
Karena ada dua bilangan genap, 2 kuadrat tambah 2, kan 6. Kalau ini 3 bilangan genap ya, rumusnya kan n kuadrat plus n. N itu kan banyaknya bilangan genapnya. Kalau ini n kuadrat plus n, ada 3 berarti 3 kuadrat plus 3. Kan 12, 9 tambah 3. Kalau ini ada 4 bilangan genap, berarti 4 kuadrat plus 4. 20 kan? Berapapun bilangan genapnya, itu rumusnya kalau dijumlahin, bilangan genap itu kalau 2, 4, 6, 8, itu berapa jawabannya? Ya udah, ini ada 5 bilangan genap ya, 5 kuadrat plus 5 sama dengan 30 jawabannya mesti. Kalau nggak percaya ya dicoba aja. 2, 4, 6, 8 tambah 10. Pasti jawabannya 30 karena dia ada 5 bilangan kuadrat ya. Sorry, 5 bilangan genap, bilangan kuadrat. 5 bilangan genap yang dijumlahin itu rumusnya adalah n kuadrat plus n. Maka 5 kuadrat ditambah 5 itu jadi 30. Sama dengan 30 ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita buktiin pakai induksi. Ini kan cuman kita buktiin pakai langkah-langkah yang kita coba ya ini ya. Oke, Bapak hapus. Jadi emang eh, menggunakan induksi itu membuktikan bahwa kalau rumus ini tuh benar dan kepake untuk semua bilangan n. Ya. Kalau bilangan ganjil itu dijumlahin, itu ternyata rumusnya n kuadrat plus n anak-anak. Jawab. Kalau bilangan genap, kalau dijumlahin itu n kuadrat plus n. Kalau bilangan ganjil tadi kalau dijumlahin berapa? N kuadrat saja. Ya kan? Oke, langkah A. Jadi dicoba dulu ya. Nah, silahkan bisa di stop ini. Bapak Ibu guru piket bisa di stop. Kemudian anak-anak silahkan dicoba sebelum kita nanti bahas. Ya. Baik, Bapak bahas. Yang A adalah kita buktikan bahwa apa tadi? Buktikan bahwa n sama dengan 1 ya, adalah benar. Kita tulis 2n sama dengan n kuadrat plus n. Semua diganti angka 1. Kenapa ada? Bentar ya. Pak, keluarkan dulu. Oke, yang ada huruf n-nya kita tulis di situ. Kemudian yang di ruas kanan juga ditulis lagi ya. Maka menjadi 1 kuadrat tambah 1. 2n sama dengan n kuadrat plus n. Itu yang ada huruf n-nya ditulis dulu ya. Kemudian n-nya diganti angka 1. Oke, maka menjadi 1 kuadrat plus 1. 2 kali 1, 2. 1 kuadrat berapa anak-anak? 1 ya, 1 kuadrat 1. 1 ditambah 1, 2 juga ya. Berarti kiri kanan angkanya sama nggak? Sama ya anak-anak ya. Berarti terbukti benar kalau kita masukkan n-nya 1. Ya agak delay, mohon maaf ini. Lanjut yang B, ganti semua huruf n dengan huruf K. N kuadrat 1 kuadrat ya.
Yang B, kita buktikan kalau N sama dengan K. Oh, sorry, kita asumsikan kalau N sama dengan K itu benar. Asumsikan bahwa N sama dengan K adalah benar. Jadi merah sih. Semoga nanti ganti hitam. 2, 4, 6, 8, titik-titik, 2N sama dengan N kuadrat plus N. Semua kita ganti dengan K. 2, 4, 6, 8, titik, plus 2K sama dengan K kuadrat plus K. Oke, sampai sini paham anak-anak? Soalnya itu yang kita ganti N dengan K ya. Kita ganti soalnya dengan K. Semua huruf N di soalnya kita ganti dengan K. Oke, N sama dengan K ya, yang kedua. Yang ketiga sekarang yang agak panjang. Nah, hati-hati, ini nanti kepake ya. Ini nanti kita pakai 2K di sini kita pakai untuk mengganti di baris kelimanya nanti ya. Di poin baris kelima tadi. Nantinya di poin C. Sekarang yang C ya. Buktikan bahwa N sama dengan K ditambah 1 itu adalah benar. Nah, yuk kita buktiin. Kita tulis lagi soalnya. Yaitu 2, 4, 6, 8. Soalnya dulu ya. 2N sama dengan N kuadrat plus N. Ini soal. Sekarang kita ganti dengan K plus 1 semuanya. 2, 4, 6, 8 ditambah 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1. Ingat semua N diganti K plus 1, oke? Baris kedua ada yang mau ditanyakan? Ini kan tadi N ya. Semua N diganti K plus 1 ya. Ini tadi N, ini juga tadi N, ini juga tadi N, ya kan? N kuadrat, N kuadrat plus N. Jadi K1 kuadrat plus K plus 1. Nah, nanti kita hitung ya. Ruas kanan juga kita jabarkan, kita hitung. Ruas kiri juga kita hitung. Kita kalikan dulu ini. 2 kali K plus 1 ini. Nah, berarti jadi 2, 4. Masih panjang ya yang depan ya. Ini plus ya. Plus 8, plus titik-titik, plus 2K plus 1 ya. 2. Dalam kurung K plus 1 itu artinya 2K plus 2. Maaf nih, salah Bapak Juang. 2K plus 2. 2 kali K, 2K. 2 kali 1, 2. Berarti ini 2K plus 2. Kalau bisa sama dengannya yang lurus ya anak-anak. Sama dengannya yang lurus biar enak dilihatnya. 2K plus 2. Nah, K plus 1 kuadrat itu artinya K plus 1 kali K plus 1. Nanti dikaliin dulu, terus ditambahin K plus 1 lagi di belakang. Oke, nanti ini dikalikan kayak tadi, dikalikan distributif ya. Secara distributif 4 kali perkalian ya. K kali K, nanti ini K kali K, K kali 1, 1 kali K, 1 kali 1. Nah, ini untuk baris ketiga sudah ya. Baris keempat sekarang. Baris keempat ini Bapak akan menambahkan 2K. Akan menambahkan 2K di sebelumnya 2K plus 2. Bapak akan menambahkan 2K di belakangnya 2K plus 2.
Nih loh, Bapak akan menambahkan 2K kayak gini. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik tambah 2K, baru Bapak tulis 2K plus 2-nya di paling belakang. Nah, gitu. Nah, kenapa Bapak tambahkan 2K di sini? Perhatikan anak-anak, 2K yang Bapak tambahkan di sini itu mengacu pada poin B tadi. Nih, yang panjang sampai sini. Nah, kayak gitu ya. Karena nanti kita akan rubah dia jadi K kuadrat plus K berarti kalau di sini. 2468 sampai 2K itu akan Bapak press, Bapak potong jadi K kuadrat plus K gitu. Oke, artinya maksudnya kita akan mengubahnya. Nah, ini kita jabarkan untuk yang ruas kanan sekarang. Ruas kanannya menjadi K kuadrat plus K lagi plus 1 plus K tambah 1. Nah, ini kan yang belakang sendiri tuh. Oke. Nah, sekarang ini menjadi apa nih? Ini yang panjang tadi ini menjadi ini ya, K kuadrat plus K ya. Yang biru itu menjadi K kuadrat plus K. Nah, ditambah sisanya ini 2K plus 2. Nah, yang ini juga kita tambahin semua aja. K tambah K tambah K. Ini ada K-nya ada 3 ya ini ya. Tambah K juga 1 tambah 1. K kuadratnya tetap. Berarti yang ruas kanan itu menjadi K kuadrat plus 3K plus 2. Nah, yang kiri pun juga kita jumlahin anak-anak. Jadi berapa itu? K kuadrat toh. K kuadrat. Ini K ditambah 2K berapa? K kuadratnya tetap nggak ditambahin sama siapa-siapa. Kalau K ini ditambahin sama 2K ini. Berarti jadi 3K ya. Maka menjadi K kuadrat plus 3K plus 2 juga. Yang kanan udah sama belum? K kuadrat plus 3K plus 2. Nah, kalau ruas kiri kanan udah sama, berarti mereka terbukti. Rumus tadi terbukti benar dan boleh dipakai. Mau berapapun n-nya, itu berarti kita bisa menyimpulkan bahwa rumus tersebut untuk penjumlahan bilangan genap tadi itu berlaku karena kita udah buktiin pakai induksi matematika. Terbukti benar. Oke, terbukti benar. Jadi ya benar, ini benar. Nah, selesai. Luar biasa, 2 soal aja penyelesaiannya panjang. Ini biasanya Bapak gunakan untuk uraian ya. Buktikan menggunakan induksi matematika bahwa pernyataan di bawah ini berlaku untuk setiap bilangan asli n. Pernyataannya yang mana? Nah, yang tadi. Oke. Langkahnya ada 3 tadi ya. Jadiin n sama dengan 1 dulu, terus habis itu asumsiin benar kalau n sama dengan k. Habis itu buktiin benar kalau n sama dengan k plus 1. Gitu anak. Semoga 2 soal ini sudah bisa lebih menjelaskan kalian ya, dan kalian bisa menerima dengan baik ya. Nah, nomor 3 bisa kalian coba sendiri dan akan Bapak bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ini sudah terbukti benar ya. Nanti bisa kalian stop videonya karena ini juga Bapak upload di YouTube, jadi bisa kalian lihat sewaktu-waktu ya. Oke, untuk nomor 3 kalian coba sendiri di rumah. Bapak tidak membahasnya di sini karena nanti videonya panjang. Oke, nomor 3 juga sama ya. Buktikan menggunakan induksi matematika. Induksi matematika. Buktikan menggunakan induksi matematika bahwa pernyataan di bawah ini berlaku untuk setiap
bilangan asli N. Nah, apa pernyataannya? Pernyataannya ini anak, 3 tambah 3 apa 5 ya? 3 ding. 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah titik-titik sampai tambah 4N min 1 sama dengan N dalam kurung 2N, maaf, N dalam kurung 2N plus 1. 2N plus 1. Nah, buktikan. Mirip kan ya, kayak tadi. Ini bukan bilangan ganda, bukan bilangan ganjil, tapi ini bilangan kelipatan berapa nih? Bilangan kelipatan 4 dimulai dari angka 3. Nah, buktikan pakai 3 cara tadi, A, B, C. Oke, buktikan menggunakan induksi matematika N sama dengan 1, N sama dengan K, N sama dengan K plus 1. Oke, gitu anak-anakku sekalian. Luar biasa ini soal induksi matematika ya. Jadi mohon ini soalnya silahkan ditulis, dicoba ya, dicoba di rumah. Bapak udah nyontohin 2 soal dan Bapak sudah bahas juga dan semua terbukti benar. Nomor 3 pun ini terbukti benar. Permasalahannya bukan di terbuktinya benar, tapi proses ke pembenarannya tadi itu. Oke, kalau pembuktian itu adalah prosesnya. Bagaimana cara kita membuktiin kalau dia itu benar, pernyataan itu tuh berlaku dan benar. Oke, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kita sudah belajar mengenai induksi matematika. Bapak flashback lagi, Bapak terapkan lagi tadi untuk yang induksi matematika itu langkahnya ada 3. Nah, bisa kalian baca lagi tadi ya, N sama dengan 1, terus asumsiin N sama dengan K benar, dan buktiin benar bahwa N sama dengan K plus 1. Itu digunakan untuk setiap semua soal induksi matematika, gunakan itu, 3 langkah itu tadi ya. Dan Bapak ucapkan terima kasih yang sudah hadir di Microsoft Teams dan yang sudah hadir di sekolah tatap muka ya, luar biasa, Bapak apresiasi sekali. Kemudian jangan lupa setelah ini kalian absen presensi di LMS. Bapak sudah menyiapkan Google Form, isi di situ sesuai kelas kalian masing-masing. Jangan sampai salah nama, jangan sampai salah kelas ya. Nanti akan Bapak gunakan untuk merekap presensi hari ini. Seperti itu ya anak-anakku IPS 3 dan IPS 4. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan Bapak yang real, bukan video pembelajaran ya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru Piket yang menemani siswa di sekolah. Bapak akhiri, semoga sehat selalu ya anak-anakku sekalian. Semangat belajarnya, jangan sampai kendor semangatnya. Dan kalau ada yang belum jelas bisa japri Pak Juang. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.